Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu. Baik, sebelum dimulai materi MPLS selanjutnya, mari berdoa terlebih dahulu. Materi MPLS selanjutnya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah kalian yakin selama ini sudah menjalani pola perilaku hidup bersih dan sehat? Meski terdengar sepele, praktek perilaku hidup bersih dan sehat ternyata masih luput dari perhatian sebagian besar orang. Padahal, dengan menerapkan kebiasaan ini, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri dari penyakit, tetapi juga melindungi kesehatan orang-orang di sekitar. Oleh sebab itu, mari simak secara mendalam arti sebenarnya dari perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah gerakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan serta kualitas hidup seseorang. Gerakan ini meliputi berbagai perilaku yang dipraktekkan atas kesadaran pribadi demi mencapai kehidupan yang sehat. Hidup yang sehat bisa dimulai dari diri sendiri, yaitu bagaimana Anda menjalani kehidupan kebiasaan di rumah. PHBS menurut Menteri Kesehatan RI. Menurut situs Kementerian Kesehatan RI, PHBS dapat diterapkan di beberapa tempat dimulai dari rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada 10 tip PHBS untuk lindungi diri dan keluarga, terutama dalam masa-masa pandemi. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berdasarkan panduan terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, cuci tangan rutin adalah cara terbaik untuk membersihkan kuman pada tangan, terhindar dari penyakit, dan mencegah kuman dari tangan diri sendiri agar tidak menyebar ke orang lain. Ketika kita tidak dapat mencuci tangan, pastikan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer memiliki kandungan alkohol setidaknya 60%. Yang kedua, menggunakan air bersih. Perilaku hidup yang bersih dan sehat juga didukung oleh terpenuhinya kebutuhan air bersih di rumah. Air yang bersih adalah kunci dari segala aktivitas yang Anda lakukan, tak hanya untuk makan dan minum. Air bersih juga berperan saat Anda mencuci baju, mandi, serta buang air. Oleh karena itu, pastikan rumah Anda memiliki akses terhadap air bersih guna terwujudnya kehidupan yang bersih dan sejahtera. Ketiga, menggunakan toilet serta menjaga kebersihannya. Toilet yang bersih juga termasuk dalam indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Rumah yang bersih wajib memiliki sanitasi yang berfungsi dengan baik serta terjaga kebersihannya. Pasalnya, toilet rentan terhadap sarang bakteri dan virus penyebab penyakit jika kebersihannya tidak dipelihara dengan baik. Untuk itu, jangan lupa menjaga kebersihan kamar mandi kalian. Keempat, rutin berolahraga. Membiasakan diri untuk beraktivitas fisik secara rutin untuk menandakan Anda menjalani pola hidup perilaku hidup bersih dan sehat. Anda tentu sudah tahu bahwa rutin olahraga memiliki manfaat kesehatan fisik serta psikis yang sangat melimpah. Dengan berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari, Anda tak hanya meningkatkan kebugaran tubuh, tetapi juga mencegah datangnya berbagai penyakit. Kelima, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Apa yang Anda makan dan minum juga menjadi faktor penentu perilaku hidup bersih dan sehat.
Pastikan Anda banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian Anda. Tak hanya itu, perhatikan pula cara mengolah serta memasak makanan untuk mencegah kontaminasi bakteri yang jadi potensi keracunan makanan. Yang keenam, hindari kebiasaan merokok. Bukan informasi baru lagi kalau merokok adalah kebiasaan yang memberikan dampak buruk pada kesehatan tubuh, mulai dari risiko penyakit paru-paru hingga jantung. Kebiasaan merokok dapat menjadi ancaman jangka panjang jika Anda ingin memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, apabila Anda termasuk perokok aktif, mulailah mengurangi kebiasaan buruk tersebut hingga akhirnya berhenti merokok sama sekali. Yang ketujuh, membasmi sarang nyamuk. Memberantas sarang nyamuk adalah bagian penting dari perilaku hidup bersih dan sehat. Berbagai penyakit yang ditularkan dari gigitan nyamuk, mulai dari DBD hingga chikungunya, masih ada di sekitar kita. Salah satu cara utama untuk memutus rantai penularan penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah Anda, termasuk membasmi nyamuk hingga jentik-jentiknya. Membasmi nyamuk hingga jentik-jentiknya dapat dilakukan dengan cara alami, yaitu menaruh ikan cupang atau meletakkan ikan cupang di kamar mandi Anda, sehingga apabila ada jentik-jentik akan menjadi makanan lezat untuk ikan cupang. Memakai masker saat keluar rumah. Bila Anda hidup di lingkungan dengan kasus suatu penyakit yang tinggi atau terdapat pandemi seperti COVID-19, memakai masker di luar rumah dapat menurunkan risiko Anda tertular penyakit. Karena maskerku dapat melindungi keluargamu. Menggunakan masker terbukti efektif mencegah percikan ludah menyebar di udara dan masuk ke saluran pernafasan orang lain. Selain bermanfaat melindungi diri sendiri, pemakaian masker juga bisa melindungi kesehatan orang lain jika Anda sedang terserang suatu penyakit. 9. Menjaga jarak fisik dengan orang lain. Apabila memang harus beraktivitas di luar rumah, usahakan untuk menjaga jarak fisik dengan orang lain, setidaknya 2 meter. Perilaku hidup bersih dan sehat ini tak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga orang lain di sekitar Anda. Sebuah studi dari British Medical Journal menyatakan bahwa jaga jarak fisik merupakan salah satu dari sekian banyak langkah mencegah penyebaran virus penyakit. Hindari melalui bagian taman atau pinggir jalan yang ramai apabila sedang berolahraga atau beraktivitas di luar rumah. Indikator PHBS yang terakhir, memelihara kesehatan mulut dan gigi. Hal lain yang harus diperhatikan dalam menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat adalah dalam kesehatan mulut dan gigi. Kesehatan mulut harus dijaga karena mulut merupakan salah satu akses masuknya bakteri, virus ke dalam tubuh kita. Namun, menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak cukup dengan sikat dan flossing gigi secara rutin saja. Anda juga sebaiknya membilas mulut dengan obat kumur yang terbukti efektif mengurangi penumpukan plak. Selain indikator-indikator di atas, perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga juga meliputi kesehatan ibu dan anak, seperti sebagai berikut. Memberikan ASI eksklusif, melakukan persalinan dengan bantuan bidan atau dokter, memantau tumbuh kembang bayi dan anak di layanan kesehatan terdekat, memberikan anak imunisasi sesuai jadwal, menjaga kebersihan diri dengan rutin, mandi 2 kali sehari, serta bersih-bersih rumah secara berkala juga termasuk dalam indikator PHBS.
Jadi untuk membersihkan kesehatan gigi dan mulut bisa dilakukan dengan sikat gigi secara teratur, membersihkan lidah, berkumur, kemudian rutin memeriksakan gigi ke dokter. Manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, akan terhindar dari berbagai penyakit. Hidup bersih dan sehat akan menjauhkan Anda dari risiko penyakit, terutama yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur. Yang kedua, memaksimalkan tumbuh kembang anak. Dengan menerapkan PHBS, Anda juga turut mendukung pertumbuhan serta perkembangan si kecil agar terhindar dari gangguan seperti stunting. Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan tubuh anak tidak optimal sehingga panjang atau tinggi badan si kecil tidak sesuai dengan umurnya. Ketiga, meningkatkan produktivitas tubuh atau pikiran. Tubuh dan pikiran yang sehat juga dapat membantu meningkatkan performa belajar di sekolah dan beraktivitas di lingkungan kerja Anda. Manfaat lainnya, menjaga kebersihan tempat tinggal. Perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadikan rumah Anda sebagai tempat tinggal yang layak huni, nyaman, serta terbebas dari sumber penyakit. Permasalahan dalam melakukan PHBS. Kebiasaan PHBS apa saja yang sudah kamu lakukan? Silakan dijawab pertanyaan ini sebagai tagihan dari materi PHBS dan hasilnya nanti bisa dikirim ke WA, saya langsung. Permasalahan yang kedua, kebiasaan PHBS apa saja yang belum menjadi kebiasaan kamu di rumah? Untuk meningkatkan kualitas hidup yang sehat dan bersih, maukah kalian melengkapi kebiasaan PHBS yang belum pernah kamu lakukan? Buktikan dengan membuat foto kamu mempraktekkan PHBS tersebut. Sekian, terima kasih wawasan tentang PHBS. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.